semangat. Kita makan mau memuji nama Tuhan, mau dengerin firman Tuhan, harus semangat. Oke. Mbak Mega, kita berjumpa lagi di Kebaktian Anak Online GKJ Amarungo. Ya. Minggu 21 Februari 2021. Iya. Dengan tema Tuhan tak pernah ingkar janji. Iya, Itu Mbak. jelas. Iyalah, kita bisa hidup sampai sekarang itu karena janji Tuhan juga ya, Mbak ya. Iya, kita masih diberikan kesehatan, kita bisa sekolah minggu, Iya. meskipun masih online ya, tapi nggak adik-adik apa-apa. masih diberikan semangat untuk mengikuti ibadah online ini. Iya, kita harus semangat juga Mbak untuk mengikuti ibadah ini. Dan sebelum lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi-nyanyi nanti kita akan berdoa dulu ya Mbak ya. Betul, Mega. Pakai Ada nyanyi siap ya? dulu, pakai nyanyi dulu tuh Mbak. Iya. Nah, iya. Manajari. Oke. Manajari di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Engkau telah lindungi kami sampai hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah anak online ini, dan kiranya Tuhan sertai kami untuk mengikuti ibadah online ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Kiranya Engkau beri kelancaran ya Bapa, dan kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, Mbak Mega, kita sudah berdoa. Iya. Saatnya kita memuji nama Tuhan. Adik-adik semangat ya. Semangat harus. Ya, bangkit berdiri. Berdiri dong, pakai gerakan. Kasihnya seperti sungai. Boleh pakai gerakan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Oke, luar biasa sekali ya, Mbak Terasa Mega. semangatnya Mbak tadi. Adik-adik boleh duduk. Ya, boleh duduk lagi. Semangat ya adik-adik, karena kasih Tuhan begitu luar biasa, seperti air sungai yang Mengalir. Mengalir. Iya, berkatnya juga ya Mbak ya. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya di rumah. Boleh dibantu ayah dan ibunya atau kakaknya. Boleh disiapkan dulu Alkitabnya. Kita akan membaca ayat dari Mazmur 89 ayat 34. Mbak Okta mungkin bisa membacakan. Oke, Mbak Mega. Adik-adik, Mazmur pasal 89 ayat 34. Ya. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Kita ulangi. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Amin. Amin. Luar biasa sekali ya adik-adik, Iya. sabda kasih Tuhan. Ya, Luar jelas biasa ya. dong. Janji Oke. Tuhan itu memang luar biasa. Luar biasa ada di hidup kita ya Mbak Okta ya. Oke, biar lebih semangat lagi kita akan tepuk Yesus dulu. Tepuk Yesus. Iya, gimana Mbak Okta? Contohin dulu. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, ye. Oke, lebih semangat lagi ya
semangat lagi untuk memuji Tuhan selanjutnya ya. Yuk lagi. Yuk, tepuk Yesus. 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 Ya Yesus sekali adik-adik pasti semangat. Iya, ya, udah. Ini makin semangat lagi nih. semangat panas ya. Oke, kita mau lanjut lagi bernyanyi memuji nama Tuhan. Tapi ini lebih semangat lagi, harus dengan berdiri. Tadi udah tepuk Yesus. Nah ini ayo kita berdiri menyanyi memuji nama Tuhan. Nah ini lagunya ngurutin ya Mbak, sambil belajar hitung juga. Biar gak lupa, ada 1 anak Tuhan. Nah itu nanti kita nyanyikan sampai 5 aja. Oke. Adik-adik? Oke, mari kita nyanyikan 1 anak Tuhan. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 3 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Oke. 5 aja semangat banget. Gimana kalau nanti 10, 15 kayak nggak selesai ya Mbak ya, harus Tuhan yang ya tetap harus membawa jiwa yang lain untuk pergi sekolah minggu. betul ya. ya. Adik-adik boleh duduk. Ya boleh duduk adik-adik. Oke, selanjutnya adik-adik, kita tadi sudah berdoa memuji nama Tuhan juga, tadi mendengarkan firman, tadi ada membaca salah satu ayat ya Mbak ya. Nah selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan juga adik-adik, boleh disiapkan dulu, nanti dikumpulkan bersama orang tua. Itu ya, mari kita kumpulkan persembahan ini dengan menyanyikan persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi adik-adik. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke, Mbak Okta, selanjutnya kita mau berdoa syafaat ya. Ya. Untuk doa yang pertama, bangsa Indonesia, gereja dan sekolah minggu. Yang kedua, ada orang tua, orang sakit, dan pelajar. yang ketiga, persembahan dan doa sebelum firman Tuhan. Ya, dan yang terakhir ada nanti ditutup doa Bapak kami. Nanti doa ini akan dipimpin oleh adik-adik yang bertugas. Yuk, sikap doa yang baik ya adik-adik, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkati para pemimpin dan masyarakatnya supaya selalu hidup damai, dan berkati juga Indonesia bisa bebas dari corona. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami di GKJ Ambarukmo. Semoga kami bisa menjadi berkat untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk orang tua kami supaya diberi kesehatan selalu dan panjang umur dan diberi kelancaran untuk mendapatkan rezeki. Tuhan,
Aku juga berdoa untuk orang-orang yang sakit diberi kesembuhan melalui obat-obatan yang sudah diminum. Tuhan, kami berdoa juga untuk sekolah kami supaya kami bisa belajar dengan tekun. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kita mengumpulkan persembahan. Dekati persembahan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah ke kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya. Adik-adik tadi sudah dipimpin adik-adik ya yang berdoa Ya, dari luar biasa ya, pokok-pokoknya. adik-adik sudah berani untuk berdoa. Iya, sudah berani. Berkat Tuhan untuk adik-adik tetap semangat. Iya. Oke, adik-adik, kita selanjutnya akan firman Tuhan ini yang kita tunggu-tunggu. Kita akan nanti dicatat ya Mbak kalau ada yang penting dari yang disampaikan oleh pengkhotbah kita. Siapa nih Mbak pengkhotbahnya kita pada hari ini? ya, adik-adik hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayankan oleh Mbak Ase. Iya. Untuk Mbak Ase, dipersilakan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sekarang di minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan tak pernah ingkar janji. Nah, kita mau membaca Alkitab kita yang terambil dari kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya dulu. Jika belum bisa, nanti bisa dibantu oleh orang tuanya ya. Dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Oke, kita akan baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah kepadamu dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada air bah lagi untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi.
puing. Nah, adik-adik, sebelumnya kita akan melihat sebuah video. Mungkin adik-adik sudah tahu kisah tentang Nabi Nuh. Yuk kita lihat. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun?
Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Adik-adik gimana? Sudah melihat kisah Nabi Nuh tadi? Oke, sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Nabi Nuh. Adik-adik sudah tahu belum ya? Nabi Nuh dan istrinya. Gitu, bisa nggak ya? Yuk kita mau menyanyikan lagu bersama-sama. Bagus kan lagunya? Nah, nanti adik-adik bisa nyanyi dengan Bapak Ibu ya di rumah. Oke, tadi kita sudah melihat kisah tentang Nabi Nuh. Adik-adik, tadi dikisahkan Nabi Nuh berada di dalam sebuah bahtera. Nah, seperti ini ya. Nah, bahtera seperti ini. Itu Nabi Nuh bersama dengan keluarganya itu membawa serta binatang-binatang di dalam bahtera ini. Berapa lama mereka di dalam bahtera? 40 hari. Bayangkan di dalam bahtera ini selama 40 hari. Kira-kira bosan nggak ya? Bosan nggak adik-adik di rumah selama 40 hari? Bosan ya, tapi kalau kita sekarang sudah kurang lebih setahun ya ada di rumah. Dan adik-adik merasa bosan nggak? Bosan ya. Tapi kita tidak boleh terus mengeluh gitu ya. Seperti Nabi Nuh ini yang dia tetap setia menantikan janji Tuhan. Jadi setelah 40 hari itu Tuhan memberikan janjinya kepada Nabi Nuh dan menerbitkan atau ada tanda di langit yang berupa busur awan di sana.
apa namanya? Ya, ini adalah pelangi. Ya, dari pelangi ini kita dapat melihat bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu yang indah. Dia tidak akan pernah melenyapkan bumi ini dengan air bah lagi. Jadi janji Tuhan kepada Nuh saat itu adalah dia tidak akan memberikan air bah lagi kepada umat manusia. Ya, dari sini kita belajar dari kisah Nuh ini bahwa Tuhan merupakan Tuhan kita yang penuh kuasa dan dia tidak akan pernah ingkar janji. Adik-adik di sini sebagai anak-anak Tuhan kita diajarkan untuk tidak ingkar janji juga. Adik-adik misalnya di rumah berjanji kepada orang tuanya untuk rajin belajar. Nah, apakah adik-adik di rumah malas-malasan? Kalau kita sudah berjanji, kita harus menepatinya seperti Tuhan yang sudah menepati janjinya kepada manusia. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menepati janji kita kepada siapapun, misalnya kepada orang tua kita, kepada kakak kita, kepada adik kita. Itu ya adik-adik. Jadi di dalam kehidupan ini adik-adik bisa mulai untuk belajar tidak mengingkari janji. Jadi tetap menepati janji adik-adik kepada siapapun. Adik-adik dari kisah Nuh tadi kita juga belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan, karena Tuhan akan selalu memegang teguh janjinya kepada umat manusia. Sekian, terima kasih, dan kita akan berdoa supaya kita dapat memahami dan menjalankan apa yang sudah kita tadi lihat, kita dengar, supaya kita dapat melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami teladan bagaimana Nuh tetap setia kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan janji yang indah dengan memberikan sebuah tanda yaitu pelangi. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah ingkar janji untuk senantiasa menyelamatkan kami manusia. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang indah, untuk pelangi Tuhan. Dan biarkanlah kami anak-anak-Mu dapat menjadi anak-anak yang patuh kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat belajar di rumah, selamat merayakan menyambut Paskah. Jadi kita sudah memasuki minggu Paskah, dan kita akan adik-adik bisa misalnya pantang ya, untuk puasa dan pantang itu minggu ini kita bisa melaksanakannya dengan tidak ingkar janji atau menepati janji kita kepada siapapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Mbak Mega, luar biasa sekali ya firman Tuhan tadi yang disampaikan Mbak Asih. Iya, ya, tadi tentang Nabi Nuh. Ya, kayak apa ya tadi Mbak, tadi itu kayaknya menampilkan tentang video Nabi Nuh gitu ya. Iya, Nabi Nuh yang membuat di kapal gede, ada hujan badai. Terus tapi Tuhan nggak terus-terusan ngasih hujan badai, tapi setelah lama sekali Tuhan ngasih pelangi. Ya, itu salah satu bentuk janji Tuhan ya. Ya, tidak akan menghukum bumi dengan air bah lagi. Iya. Luar biasa ya adik janji Tuhan terhadap Nabi Nuh. Iya. Kita belajar juga untuk bertanggung. Iya, terhadap kita juga. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar juga ya untuk menepati janji. Menepati janji seperti apa yang diajarkan Tuhan, ya kan? Betul. Sama teman-teman misalnya janjian jam berapa gitu ya, harusnya datangnya ya jam segitu. Iya, itu salah satu bentuk Dan kecil. belajar, ya belajar. Iya, belajar. Gitu. Janji Oke. sekolah minggu. Sekolah minggu. Masa main game nggak mungkin. Jangan ya. Oke, jangan dicontoh ya adik. Oke. Selanjutnya Mbak Okta. Kita akan melihat aktivitas. Apa ya Mbak Mega? Kayaknya pada penasaran adik-adiknya. Seru ya. Seru. Sering ya. Oke, untuk itu Mas Krisna dipersilakan.
Halo, selamat adik. Apa kabar? Selamat pagi semuanya. Pagi. Yuk, kita beraktivitas lagi. Kita akan masak lagi di cooking class bersama. Saya nggak sendiri loh. Saya Mas Krisna akan ditemani oleh Mbak Mega. Ayo, Mbak Mega. Yes. Halo. Oke, tadi habis MC ya Mbak ya. Iya dong. Sapa dulu dong adik-adik. Hai, salam adik-adik. Harus Salam semangat ya. ya. Oke, hari ini kita akan cooking class Mbak Mega. Wis cooking class. Cooking class. Jadi ini akan rutin ya, nanti mungkin sebulan sekali, nggak sebulan sekali juga, jadi 2 bulan sekali. Nanti Mas Krisna akan ajarin masak tuh simpel adik-adik, jadi nggak ribet itu. Iya. Kita masak nggak ribet, gampang buat adik-adik, nanti bisa dipraktekkan di rumah, oke? Ya. Betul. Oke, kita langsung saja masak. Check it out. Oke, sebelum kita masak, alangkah baiknya kita safety-nya ya, hygiene-nya pakai ini, pakai hand glove dulu ya. Kalau nggak punya ini ya pakai plastik yang bentuk tangan itu nggak apa-apa. Atau kalau nggak mau pakai sarung tangan, pakai cuci tangan aja ya, sebenarnya cukup ya, betul. Boleh dipakai Mbak Mega, silakan. 1 atau 2 silakan. Pakai ini supaya apa ya, kumannya nggak masuk ya, Mbak. Jadi ketika makan itu tetap bersih. Bersih itu sehat ya. Oke, selanjutnya kita akan mengenalkan bahan-bahannya. Kita mau masak apa sih Mbak? Ini? Kayaknya Kalau dari bahannya itu tuh omelet nggak sih Mas? Ya omelet. Bisa dibilang omelet, bisa dibilang pizza mie juga. Oh iya, bisa pizza mie. Iya, bisa pizza mie ya. Bahan-bahannya apa aja sih Mbak Mega? Oke. Bahannya nih ada telur. Ada telur ya. Ya, pasti punya. Ini ada mie. Ada mie. Boleh pakai mie instan atau mie apa ya Mas? Mie Ya, kuning gitu ya? mie yang dijual di pasaran kan banyak. Iya, banyak. Kita rebus aja. Terus ada apa? Ini sosis pasti ada aja udah pada tahu ya. Oke, ini? Ini ada daun bawang atau loncang ya. Oke, ya ini. Garam. Ini Kaldu jamur, ya. Kalau nggak ada ini boleh pakai kayak roiko boleh, kaldu ayam. Ya. Oke. Terus ini apa Mbak? Ini ada bawang bombay dan bawang putih. Oke, ini untuk pengharumnya ya. Jadi biar lebih opsional aja. gitu ya. Kalau nggak mau pakai ini nggak apa-apa. Tinggal ini berdua ini mie, telur sama ini nggak apa-apa. Cuma ini supaya harum aja ya Mbak ya. Iya benar. Terus pelengkapnya ada mayones juga. Ada lepas satu ada merica bubuk juga ya. Oh iya, ada merica bubuk, iya betul. Yuk langsung kita mulai aja. Yang pertama Apa nih Mas? kita masukin mie-nya dulu. Oke, biar nggak jatuh. Mie-nya secukupnya aja ya. Ya. Disesuaikan ya Mas ya. Aja ya. Biasanya kalau mie-nya segini, telurnya berapa Mas? Telur 1 aja cukup. Karena kalau 2 nanti terlalu banyak di wajahnya. Iya. Ya kira-kira segini ya, adik-adik. Bisa tambahin dikit lah. Kalau mie-nya terasa lengket atau apa, bisa di kayak agak seperti ini ya, biar menyebar gitu. Jadi nanti biar gampang ya. Oke, kalau udah crack telur, pecah telur 1 aja, 1 ya. Mas Mbak Mega nggak mau? Aja dong. Oke, 1 telur ya Mbak Mega ya. Oke. 1. Ya, 1 telur. Jadi seperti ini. Nanti langsung kita kasih bumbu-bumbu ya. Pertama kita kasih ini bawang bombay dan bawang bombay. Oke. Ya, bawang bombaynya secukupnya aja. Iya. Buat pengharum gitu. Terus yang kedua ada bawang putih. Bawang putihnya sedikit aja nggak apa-apa, nanti kalau mau dia ditambahin terlalu nggak apa-apa, mau dikurangin juga nggak apa-apa ya Mas ya. Kalau terlalu banyak nanti terlalu tajam bau bawang putihnya ya. Oke. Terus bumbu-bumbunya ada apa? Kaldu atau garam? Ya, garam. Ya. Garamnya ini Sejumput gitu ya. aja. Sedikit lagi boleh. Oke. Nah ini kaldu jamurnya harus banyak karena biar kerasa ya, biar nggak hambar. Ini sekitar 3 lah, 3 jemput ya. Oke. Jadi dicampur. Karena ini sehat ya, jadi kita kan biasanya orang-orang pakai. Karena ini sehat, biasanya kan orang-orang pakai mie instan ya. Iya. Sebenarnya boleh pakai mie instan, Boleh pakai aja. bumbu mie instan tuh boleh, cuma kan mungkin kurang sehat ya. Nah, Mas Krisna akan mengajarkan yang gimana cara bikin omelet atau pizza mie yang sehat gitu ya. Oke. Tidak ada bandingnya sama sekali gitu. Oke. Kalau sudah, nanti kurang apa? Ini pernah Ya, ditambah. ini kasih daun Daun bawang. Oke, cukupnya. Oke. Terus apa lagi? Biar tetap ada sayurnya ya.
Ini apa ya? Sosis. Iya, sosis. Secukupnya juga. Oke. Tak lupa lagi kasih. Oh iya. Merica. Mericanya setengah sendok teh ya. Ya. Cukupnya. Nanti kepedesan kalau. Iya benar. Kalau udah Langsung kocok dicampur. aja. Kocok. Mantap ya. Baunya gimana? Udah kelihatan baunya, meskipun aku pakai masker tuh udah kayak tajam gitu loh mas. Nembus ya? Wih. Baunya. Wow, mantap ini. Mantap ya. Jadi seperti ini nanti tampilannya sebelum digoreng ya. Iya. Sebelum digoreng ini seperti ini. Kalau sudah, Ini siapkan penggorengan ya. Ya. Siapkan penggorengan. Oke, ini ada minyak goreng tadi lupa disebutin ya. Iya. Ini ada minyak goreng, boleh pakai minyak. Ya minyak apapun ya. Pakai merek apapun sama aja. Iya, sama ada aja, bener. Nanti di rumah mungkin adik-adik yang menonton cooking class ini orang tuanya bisa mendampingi. Ini ya, minyaknya banyak, dikit atau gimana mas? Terus Satu apinya? sendok teh, 2 sendok makan aja cukup sebenarnya. Ini apinya harus gede apa sedengan apa gimana? Untuk Mas? di awal dibesarin dulu nggak apa-apa, nanti ketika menggoreng disedangi. Dikit. Nah, Iya, oke. nah, ini kan sudah mulai agak panas, kita ke ukuran sedang ya. Nanti apa ya, kalau apinya besar itu cepet gosong bawahnya. Iya, gitu. gosong. Tambahin dikit. Oke, sekarang kita mau tahap ke penggorengan ya. Bisa Nanti banget. orang tua wajib wajib didampingi Iya, orang tua. Bu. harus dong. Orang tua yang membimbing, nanti adik-adik bisa membuat ini di rumah. Iya, nanti bisa bantuin. Oke, dites dulu ya sebelum kita menggoreng. Waktu sudah panas. Oh, Nah, sudah itu mas. Kita ratakan dulu semuanya biar terkena minyak. Oke. Oh, sudah langsung aja. Dituang. Oke, langsung digoreng. Sereng. Diratakan ya mas ya. Kayak ini ya, makanan Jepang ya, Pak? Iya. Okonomiyaki itu loh. Oh tau nggak? iya, oh iya kan? bener. Kita kalahkan dulu. Oke, ini tak bantu dulu. Jadi seperti ini kan biar tidak menyebar. Jadi nanti baliknya gampang gitu. Oh, Ya. oke. Oke, sambil menunggu ini ngeset dulu ya. Sambil menunggu ngeset istilahnya dia padat dulu. Jangan dibalik dulu karena kita menunggu bawahnya harus matang dulu. Kalau Oh, dia dibalik, iya. kalau enggak hancur gitu Iya, ya. nanti. Hancur nanti gitu. Ambiar. Ya. Sebenarnya kalau mau lebih cepat kalau ada tutup ditutup aja. Karena nanti membantu atasnya lebih cepat matang gitu. Oke. Oh ya, selain nanti toppingnya mayones, kalau ada keju boleh loh, kasih keju Oh, ya. itu enak banget. Oh, enak banget, tambah enak ya. Berarti mozzarella ya mas? Wah, Wah, itu boleh. enak banget. Wow. Looks good ya, enak ya sebenarnya ya. Baunya ini udah. Momen-momen deg-degannya ini baliknya nih, Mbak. Iya. Hati-hati Ini- ya. Ini harus belajar sebenarnya, harus Iya. orang tua sebenarnya. Tapi nanti adik-adik bakal bisa sih kalau banyak belajar gitu. Iya. Ini mah. Mencoba. Baunya. Jadi kalau untuk membuat ini sebenarnya belajarnya butuh waktu lama sebenarnya, Mbak. Cuma Untuk Mas Krisna tuh cuma berbagi ilmu aja cara bikin pizza mie itu gimana sih orang-orang kok betulnya tuh bagus tuh loh gitu. Iya, Oh, benar-benar. Trik baliknya gimana biar gampang gitu. Nanti ditunggu ya mas. Baunya dah, ini ya. Iya. Baunya kerasa ya. Sepertinya sudah. Oke. Banget tuh. Sudah berhasil. Hati-hati ya, jangan sampai gosong ini Jadi ya. seperti ini adik-adik. Lihat, tuh. Tidak gosong ya, Mbak. Ini kayaknya matangnya pas gitu. Oh, belum tapi kita tarik kematangan dalam ya. Makanya apinya Oh, terlalu besar. iya, benar. Kalau apinya terlalu besar, nanti yang di luar cepat matang, tapi di dalam masih iya, masih lunak gitu ya. Wow. Nah, yang ini tidak perlu goreng lagi, jadi sudah cukup ya seperti mana. Iya. Nah, kita fokus ke Yang bagian bawahnya. Oke. Sebelum itu kita siapin piring penyajiannya dulu nih. oke. Ini udah siapin ya. Kalau biasanya bikin omelet gini kan harus sampai kering ya minyak gitu. Iya, Karena nanti biar biasanya sih. ada tekstur krip-krip. Iya. Ya kan? Tapi biasanya kering atau enggak sih mas biasanya? Kalau dalamnya basah nggak apa-apa karena enak. Gitu. Oke. Yang harus kering tuh mah di bagian luar di bagian samping-samping ini. Gitu. Oh.
karena biar ada tekstur kriuknya, Iya, makanya rasa gimana enak ya gitu. Mau ngasih tahu adik-adik, telur itu harus benar-benar matang, nggak boleh mentah, karena ada bakteri salmonella namanya. Wow. Salmonella itu berbahaya ya dia. Iya. Terus kalau mau masak telur tuh harus benar-benar matang ya, jangan sampai nggak matang gitu. Informasi baru Masih nih. baru ya. Wah ini udah nih kayak ini. Sepertinya sudah, kita sajikan aja langsung. Oke. Ups. Oh, ketinggalan satu nih. Iya. Matikan. Matinya. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk pizza mie ya. Sekarang tinggal ditambahin ini nih. Ada mayones sama saus ya, Mas? Mau kreasikan seperti apa silakan. Wih. Tuh, Monica. Ayo. Enggak kayak gitu loh. Nih. Enak nih. Mau dibentuk apa gitu juga nggak apa-apa lah ya, Gak apa-apa, Mas? boleh mau bentuk hati, mau bentuk mukanya Terserah siapa boleh. terserah silakan. adik-adik ya. Iya, terserah adik-adik gitu. Saus. Oke, ini ada Kalau saus. suka pedas boleh ditambahin Ini saus pedas ya adik-adik. Kalau mau kasih, gak mau pedas ya saus tomat Saus tomat. silakan. Silakan. Ayo kita tambahin. Ya. Wow, sepertinya kok enak. Yang penting rapat. Oke, sudah. Apa maksudnya? Ya. Udah. Biar tambah bagus, kasih tahu daun bawang dikit ya. Oh iya, boleh. Biar sebagai garnish. Oke adik-adik, sudah selesai masaknya kita. Selesai. Hari ini masak apa tadi? Bisa? Bisa mie atau omelet. Omelet. Ini adik-adik bisa buat di rumah ya, tentunya. Sangat bisa. Ini mudah banget, simple, bahannya nggak terlalu banyak. Iya, dengan bantuan orang tua tentunya ya, Mas Iya. ya. Tadi ini isinya sosis ayam. Kalau mau pakai sosis sapi juga boleh. Boleh sekali. Mau pakai ayam suwir juga boleh. Iya, toppingnya bebas ya. Kreasikan adik-adik, boleh. Kalau nanti sudah dibuat di rumah, Di foto. di video boleh. Oh iya, Di boleh. video boleh. Nanti dikirim ke kakak-kakak pengasuh ya. Iya. Oke, sekian. Kita mau makan dulu ya. Iya. Wah, Sedep ini banget pasti nih. enak. Ya. Sampai jumpa adik. Selamat pagi. Wah, tadi cooking class ya Mbak Mega. Iya. Tadi kayaknya seru banget. Seru banget tadi aktivitasnya. Adik-adik jangan lupa mencoba di rumah ya bersama Iya. orang tua pastinya. Nanti kalau udah dibuat seperti yang tadi udah dicontohkan Mas Krisna ya, nanti difoto hasilnya dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Gitu. Oke adik-adik. Oke pasti. Oke, harus oke. Oke semangat adik-adik. Oke Mbak gitu. Iya. Oke adik-adik. Saatnya kita mau pengakuan iman rasuli. Adik-adik kami berdiri ya. Iya. Kita mau pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik tetap posisi berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Purwantoro. Anak-anak yang dikasih Tuhan, terimalah dengan penuh sukacita berkat dari Tuhan. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan Tuhan Yesus Sang Immanuel sejati di dalam karya Roh Kudus menyertai anak-anak dan juga para pengasuh kebaktian anak kini dan selamanya, dengan kekuatan dan kesehatan serta keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya Mbak Mega, kita sudah Iya. mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, Mm-mm. kita sudah menerima berkat Tuhan. Iya. Ya.
saatnya kita mau mengakhiri sekolah minggu hari ini. Tapi jangan sedih ya. Iya, Jangan besok. sedih, udah diakhiri jangan sedih. Besok minggu depan ada lagi. Tenang aja, tenang aja. Oke. Tapi itu tetap kita ingatkan ke adik-adik untuk 5M ya. Iya. Apa aja? Itu 5M Ayo, ya. pakai masker jelas, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Apa lagi? Menjaga jarak. Oh iya, jelas nggak boleh ya, nggak boleh dekat-dekat. Nanti kalau habis sentuh-sentuh apa, langsung cuci tangan gitu ya. Yang terakhir, membatasi untuk bertemu dengan teman. Kalau ada teman yang ngajak main, Iya, ya sebisa mainnya mungkin besok-besok aja. di rumah aja ya Mbak ya. Di rumah. Oke, kita akan tutup ibadah anak pada hari ini. Dan semoga kita semua menjadi berkat untuk sekitar kita ya Mbak ya. Oke, kita akan pujikan Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat